Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Samuel 11 ayat 27 yang berbunyi, "Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah salah gunakan kekuasaan adalah jahat. Sesungguhnya Raja Daud harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu sendiri. Dikisahkan bahwa pada suatu sore ketika Daud melihat seorang perempuan sedang mandi, dan ia mengingini perempuan itu. Meskipun Batsheba adalah istri Uria, salah seorang prajuritnya yang setia kepada Daud, dan Daud tetap merebutnya. Ketika Batsheba memberi kabar bahwa ia hamil, Raja Daud pun panik. Dengan sinis, Daud mengatur supaya Yoab, panglima perangnya itu, menempatkan Uria di barisan paling depan supaya ia mati oleh musuh. Perbuatan Daud yang menyalahgunakan kekuasaan demi untuk merebut Batsheba dan menyingkirkan Uria suaminya itu tidak dapat disembunyikan dan terpampang sangat jelas di mata Tuhan yang Maha Melihat. Dengan demikian kita harus menghadapi suatu kejahatan itu supaya kita tidak melakukan sesuatu yang seolah-olah Tuhan tidak melihat segala perbuatan kita, baik maupun yang jahat. Kisah tentang apa yang terjadi di sekitar Raja Daud juga harus mendorong kita untuk tetap mewaspadainya, supaya kita tidak berbuat jahat terhadap sesuatu yang memang sungguh tidak ada yang bisa kita tutupi segala keberadaan kita sebagai umatnya. Tentang apa yang terjadi pada diri Daud dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ada terjadi bisa saja mempengaruhi kehidupan kita. Raja Daud, ketika kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, diungkapkan bahwa Raja Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah, tetapi ia tetap harus mau mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu. Marilah kita juga harus dengan hikmat, dengan bijaksana mengawasi para pemimpin di mana kita berada sebagai anggota gereja, sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara kita. Kita sedikit-dikitnya harus berdoa untuk para pemimpin kita supaya mereka jangan sampai menggunakan kekuasaan untuk berbuat dosa, agar mereka mau bertanggung jawab atas segala kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yang mereka miliki itu adalah untuk berbuat baik, melayani rakyatnya dengan tulus. Pengampunan bisa dan dapat dimungkinkan terjadi ketika kita juga menghayati adanya kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita. Apabila kita membaca lebih jauh sebagaimana yang dituliskan dalam 2 Samuel 12 ayat 13 ini, kita dapat melihat bagaimana Raja Daud sangat menyesal di mana dia menggunakan kekuasaannya untuk berbuat jahat. Syukurlah
bahwa hati yang keras masih dapat dilembutkan dan kematian pun diubah menjadi kehidupan. Untuk itu mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, mengapa kita sungguh-sungguh harus tahu bahwa begitu penting bagi kita untuk mengungkapkan dengan bijaksana penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan cara yang benar untuk memperlakukan kekuasaan yang sedang diemban itu dengan cara yang benar. Doa yang perlu kita aturkan kehadirat Tuhan Allah Bapa kita adalah supaya Dia berkenan menerangi hati, akal, dan pikiran kita umat manusia ini dan memulihkan kita dari segala dosa kesalahan kita. Oleh sebab itu ingatlah firman Tuhan seperti yang dituliskan pada Roma 13 ayat 4 ini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh diingatkan agar sebagai pemimpin, apapun kedudukan kami yang memimpin orang yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami pimpin, termasuk juga dalam kehidupan kami di tengah keluarga, lepas keluarga, supaya kami jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan dengan otoriter, dengan selalu melakukan hal yang sifatnya tidak berkenan di hati Tuhan, supaya kekuasaan yang ada pada diri kami harus kami gunakan bukan untuk berbuat jahat, tetapi untuk melakukan secara bertanggung jawab kepadamu kebaikan, meniru, meneladani apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus kepada kami. Saat ini kami juga mau berdoa bagi seluruh keberadaan kami akibat mempergunakan kekuasaan secara salah di mata Tuhan utamanya, supaya kami segera bertobat dan memohon ampun kepadamu Bapa, dan kami mohon dengan kekuatan daripadamu kami dapat melepaskan semuanya itu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus jadilah kehendak-Mu menurut apa yang Tuhan inginkan pada diri kami. Amin.